Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari awali baca doa perlindungan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shfi mardana wal muslimin. Allahumma arham mautana wal muslimin. Allahumma sallimna an kulli syarri ma khalaq wa an syarri sayyi'il asqam bi rahmatika ya hayyu ya qayyum nastaghith. Allahumma ihfadhil masjidal aqsa wal muslimin wal mujahidin fi Filistin wal mujahidin fil alamin. Allahumma ansurhum 'alal yahudi wal kafirin. Allahumma ahlikil kafarata wal zalimin ya jabbar ya qahhar ya rabbal alamin. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahih rawahu al-Imam At-Tirmidzi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ummu Aminah yarhamukumullah, alhamdulillah di pagi ini atas nikmat Allah kita bisa hadir menunaikan kebutuhan manusia ibadah kepada Allah, sekaligus lanjut dengan bermajelis taklim sampai menjelang matahari terbit. Semoga keadaan seperti ini, amal seperti ini mampu kita istiqomahkan atas taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahmatullah, kita lanjutkan kajian bab zuhud, hadis yang ke-22. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala innad dunya mal'unun ma fiha illa dzikrallahi ta'ala wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Al-hadis rawahu At-Tirmidzi fi zuhdi babu ma jaa fi hawadid dunya 'ala Allah ta'ala. Mal'unah aisaqitah mab'udah
mal'unun ma fiha minal amwal wal amtiah wasyahawat wa ghairuha wa ma walahu ay wa ma danahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat riwayat dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Hurairah menyampaikan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh ingatlah sesungguhnya dunia ini dilaknat atau terlaknat, dan apa saja yang ada di dunia ini juga dilaknat Allah. Artinya putus dari rahmat Allah dan dimurkai Allah. Kecuali kalau dunia harta pangkat itu digunakan untuk beribadah kepada Allah, yaitu mengingat Allah, zikrullah, belajar, mengajar. Jadi la yajuzu laknut dunya mutlaqan. Ini bersyarat menjelaskan bahwa tidak diperkenankan melaknat dunia secara umum. Dunia itu dilaknat Allah, tidak boleh hanya titik, kecuali dunia harta pangkat jabatan yang digunakan untuk dakwah, untuk ibadah. Itu dunia harta pangkat jabatan yang membawa berkah. Jadi kalau ada seorang hamba Allah mengaku beragama Islam, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pengikut Nabi Muhammad SAW, kok hidup ini hanya untuk makan, minum saja, kerja, istirahat, senang-senang, tidak ibadah, maka semua yang dimiliki membawa laknat dan terkutuk. Sekalipun secara zahir sosial orang itu baik, dengan teman, saudara, baik, tetapi bila vertikal ibadah kepada Allah-nya itu nol, maka sama saja. Jadi perlu disikapi bahwa harta, pangkat, jabatan yang kita miliki, kita punya rumah bagus, punya kendaraan, pakaian yang dipakai bagus, punya sawah, ladang, kerjaan lancar, semua kebutuhan bisa kita penuhi untuk hidup di dunia ini, sekaligus sebagai bekal di akhirat, maka orang ini termasuk orang yang mendapatkan keberkahan, bukan laknat karena dunia ini. Walakin yajuzu laknuma yub'adu minha anillahi ta'ala wa yazhalu an ta'ati. Boleh melaknat, murka kepada harta selama harta itu digunakan untuk amalan yang menjauhkan diri dari Allah, jauh dari ketaatan. Misalnya kita sedang sibuk kerja, apapun kerjaan kita, datang panggilan Allah azan untuk sholat 5 waktu atau sholat Jumatan, atau panggilan-panggilan yang lain yang sifatnya wajib ain, kok tidak berhenti dari tempat kerja, lanjut
maka kerjaan kita hasilnya tidak akan membawa keberkahan yang maksimal. Kalau orang itu masih sholat tapi terlambat, berarti keberkahannya kurang. Kalau sama sekali tidak sholat, habis, tidak dapat berkah apa-apa. Sekalipun secara zahir orang itu sukses dari segi materi, kerjaannya lancar, kebutuhannya semuanya terpenuhi, tapi berkahnya hilang. Karena mana berkah itu ziyadatul khair fil khair. Kebaikan yang ada semakin tambah, semakin tambah. Hari ini ngaji 1 halaman, hanya ngaji membaca Quran toh. Besok ditambah membaca artinya. Besoknya lagi tambah lagi menghayati, kemudian mengamalkan isinya. Ini berkah. Wa alaihi yuhmalu hadisul bab fi jawazi la'nid dunya. Dan atas penjelasan ini maka dibolehkan melaknat dunia di bab hadis ini bila dunia itu menjauhkan diri dari amal soleh. Ada 2, hablum minallah dan hablum minan nas. Kedua amal soleh ini harus jalan bareng. Dan cukup hablum minallah, juga tidak cukup hablum minan nas saja. Dua-duanya. Sebagaimana firman Allah di surat 3 Ali Imran 112. Duribat alaihi dhillan aina ma thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Ibadah mahdoh kepada Allah beres sesuai dengan tatanan Rasulullah SAW. Sholatnya berjamaah bagi laki-laki, ibu-ibu mau di rumah monggo, di masjid monggo. Puasa Ramadan, zakat yang mampu, haji yang sudah mampu, dan amal-amal sosial yang lain. Berbakti kepada kedua orang tua, itu sosial maksudnya, ibadah mampu dan sosial. Kepada teman, kerabat, sama tetangga, hidupnya rukun, saling tolong menolong, bantu membantu. Pada alam lingkungan kita peduli, jaga kebersihan, menjaga kenyamanan, kelestarian alam kita rawat. Ini bagian dari hablum minan nas. Karena yang menggunakan jalan sarana umum itu manusia. Kalau kita ikut menjaga kebersihan sama dengan hablum minan nasnya beres. Tidak membuang sampah sembarangan. Ini hablum minan nas. Al-hadis as-salis wa ishrun wa an Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattakhidhu ad-di'ata atau ad-dhai'ata fatarghabu fid dunya. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Ad-dhai'ah bimana al-aqar atau al-iqar. Wal jam'u dia disebutkan ma'ashuhu kasun'ata wat tijarah was sirah.
Artinya, la tattakhidud doyata, janganlah kamu menjadikan usahamu mencari harta lewat media pertanian. Kalau petani punya sawah ladang yang luas, sibuk ngurusi perkebunan, sibuk ngurusi pertanian, atau tijarah, perdagangan, perniagaan, sibuk ngurusin itu, atau pekerjaan yang lain, apapun pekerjaannya, yang buruh, yang bos, yang di ASN, termasuk anggota dewan yang sibuk dengan rapat dan kunjungan ke masyarakat. Jangan sampai semua pekerjaan yang menghasilkan harta itu menjadikan kita menjadi hubbud dunia, melupakan panggilan Allah, melupakan ketaatan kepada Allah. Ini biasanya setan itu menggodanya kenal, modusnya canggih hari ini. Datang azan, nanti tidak apa-apa. Waktu zuhur kan sampai 2:30. Nanti jam 2 sholat. Jam 2 tidak apa-apa, yang penting masih waktu zuhur, nanti 2:30. Terus nanti lama-lama menjadikan sholatnya sia-sia atau disia-siakan. Ibadah yang lain, ngurusin anak, keluarga, jangan sampai terpenggalai gara-gara urusan kerja. Kerja jalan, ngurus keluarga jalan, ibadah jalan, semuanya jalan bareng. Nikmat ngadep ke hati, menenangkan pikiran, semuanya menjadi nilai ibadah. Sehingga disebutkan dalam syaratnya an-nahyu anil istiksar minadiyah wal insirah ilaiha bil qalbi li'anna dzalika yufdi bi sahibihi ilar rukuni ilad dunia. Larangan menumpuk-numpuk harta, dikumpul, ditabung, beli ini, beli itu, melebihi kebutuhan yang ada, sehingga hatinya selalu terpaut dengan harta itu. Esok yang dipikir Pak tuku sawah mana, mau beli ini lagi, dan seterusnya. Sehingga lama-lama hatinya hanya cenderung sibuk ngurusin dunia. Panggilan-panggilan Allah kadang-kadang kurang begitu digubris. Nah ini menjadikan hubbud dunia. Dalam satu riwayat Imam Muslim mengatakan di kitab itu hubbud dunya ra'sul kulli khati'ah. Cinta dunia merupakan sumber kehancuran, sumber kemaksiatan, sumber kebiadaban, sumber kecurangan, dan seterusnya. Sampai rela membunuh istri, suami, anak karena dunia, karena harta. Apalagi kok teman, tetangga itu. Ammal ladzi yattakhidhu minal iqar
mayasuddu kifayatihi walaysa bimanyin anhu. Adapun orang-orang yang sibuk ngurusin dunia, dalam dunia pertanian, perdagangan dan seterusnya, untuk memenuhi hajat kebutuhan pokok, yang kebutuhan pokok itu bila terpenuhi bisa menjadikan ibadahnya tegak, istiqomah, maka monggo silakan. Islam tidak melarang. Allah telah menegaskan dalam surat Qasas itu, wattaqi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Cari urusan akhirat agar selamat, wa fil akhirati hasanah. Lakukan kebaikan-kebaikan ibadah makhluk maupun ghairu makhluk. Tapi ingat, urusan duniamu harus beres. Kita bisa berdiri sholat menghadap kiblat, angkat tangan, baca Allahu Akbar takbir, bisa rukuk, bisa sujud. Belum dari rumah bisa jalan, pakai sandal, naik motor, naik sepeda. Itu semua sarana yang digunakan menggunakan uang untuk belinya. Makan yang munculkan tenaga, pakaian untuk menutup aurat, kendaraan untuk mempermudah perjalanan, rumah bisa untuk istirahat. Itu semua bisa diwujudkan dengan harta. Sehingga jangan lupa urusan duniamu sebagai bekal urusan di akhirat. Ini pesan ayat. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada siapapun seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Kepada siapa? Semua manusia. Tidak pandang bulu kebaikan Allah kepada semua manusia di dunia, khususnya dalam memberikan sandang, pangan, kesehatan. Yang ahli ibadah, yang ahli maksiat, yang mukmin, yang kafir, semuanya bisa kerja, bisa makan. Sekalipun beda-beda penghasilannya. Bahkan kadang-kadang orang yang ahli maksiat, orang kafir lebih jaya, lebih nikmat hidupnya, kerjaannya lancar, semua yang diinginkan terpenuhi. Dan ini namanya istidrat. Allah lulu wa yamuduhum faitu yanihim yang mahun. Yang ahli ibadah kadang-kadang Allah beri pas-pasan biar sabar plus syukur, sekalipun pas-pasan bisa ibadah. Sudah gitu dikasih ujian, cobaan, sakit. Kadang-kadang di Pekalongan dan banjir atau rob. Ini bentuk ujian dari Allah. Tambah enggak kamu diuji itu? Kalau bisa tambah, sabar, akhirnya la'allakum tuflihun. Dengan pesan surat Al-Imran ayat 200. Ketika diuji, sabar, tabah, ulet, tahan banting, pantang menyerah, tetap menapai jalan kebaikan, taat dikerjakan, akhirnya goal sukses. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Janji Allah kepada hambanya. Al-Hadis Ar-Rabi
wal ishrun. Wa an Abdillah ibni Amrin ibni al-As radhiyallahu anhuma qala marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nu'aliju khussan lana faqala ma hadha faqulna qad wahad fa nahnu nuslihu faqala ma'al al-amra illa ajala min dzalika. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadi al-Bukhari wa Muslim. Wa qala at-Tirmidzi hadisun hasanun shahih. Nu'aliju ay nuslihu khassan qala fi nihayah huwa baitun yu'malu min khasabin. Suatu hari kata Abdillah bin Amr, Rasulullah SAW melewati kita. Dan kita atau kami sedang memperbaiki gubuk. Khasson itu rumah yang dibuat dari kayu atau bambu. Nek cara wong biyen gubuk. Sekarang tembok atau pakai pagar-pagar zaman kuno bambu-bambu itu atau kayu-kayu di daerah sana Kendal pakai lempeng, bukan tembok. Rasul bertanya, sedang apa ini? Mereka menjawab, kami sedang memperbaiki gubuk kami karena sudah rusak, roboh. Kira-kira berapa tahun namanya gubuk itu? Bisa diperkirakan. Kalau rumah pakai bambu, itu bisa dihitungan tahun. Sehingga orang-orang dulu itu sering ganti pagar. Pagar rumah kan dulu kan pagar. Terus ganti atap yang pakai apa orangnya? Apa? Zaman kuno pelit nganggone pohon apa gulung kok. Nah, itu naik ke atas nganggone emper dulu kan yang bambu ditoto-toto itu ditaleni pakai tutus. Sekarang genteng apalagi yang bagus kadang-kadang sampai 25 tahun aman kan. Dulu sering ganti. Apa setelah dijawab oleh para sahabat, kami sedang memperbaiki gubuk kami yang rusak mau roboh. Rasul menjawab, ma'arul amro illa ajal min dzalika. Kematian yang akan datang lebih cepat daripada rusaknya gubuk ini. Maksudnya apa? Amal ibadah itu harus diperhatikan. Jangan sampai rusak karena datangnya kematian lebih cepat, tidak diduga-duga. Ujuk-ujuk innalillahi ya Allah, anakku wafat kemarin baru temu. Nah, itu kan. Ada yang lewat media pengantar awal sakit. Ada yang ringan, ada yang berat, ada yang tidak. Pasti semuanya akan merasakan kematian. Bahasanya Al-Quran itu mencicipi kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mencicipi kematian. Datanya kapan? Tidak ada yang tahu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal kematian datang, sudah waktunya datang dicabut ruhnya, maka tidak bisa ditawar saya mundur dulu atau maju saja, tidak bisa.
Kematian datang, kita cicipi untuk apa? Untuk menyempurnakan pahala. Tsumma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setelah orang itu mencicipi mati, les sebentar, tidak lama, nanti hidup lagi. Masuk alam barzah, ada pertanyaan mungkar nakir. Cepet kan? Orang yang langsung mati langsung kubur. Kok ketika diangkat kerandanya saja itu mayitnya bicara. Ketika orang soleh, cepet aku dikubur. Ketika orang salah, gembor-gembor, jangan mau dibawa kemana ini saya. Sampai dalam satu riwayat, ketika yang layak itu pulang, setelah mayit dimasukkan ke liang lahat diuruk, kresek-kresek sandal itu mulai kerumu mayite, srek. Hidup kembali. Untuk apa? Menerima kesempurnaan balasan. Kalau orang soleh, berarti balasan kebaikan. Sehingga mati itu lebih nikmat daripada hidup di dunia. Masuk alam barzah, nikmat. Silir-silir. Baunya, bau surga sudah masuk ke alam barzah. Orang yang salah, apalagi kafir, na'udzubillah, untuk menerima balasan apa? Dosanya dengan azab. Pertama, sudah dapat azab kubur. Na'udzubillah min alamat kalau sudah diazab di kubur, nanti di akhirat lebih berat. Karena hanya ada dua tempat di alam barzah itu. Tempat nikmat atau tempat susah payah. Tempat azab. Langsung dirasakan oleh rohnya manusia yang telah wafat itu. Jadi mati itu hanya sebentar. Pemisah dunia ke alam barzah. Alamnya di mana? Wallahu a'lam, bukan di kuburan itu. Itu hanya tempat pemakaman. Masuk ke alam barzah. Alam antara alam dunia dan alam akhirat. Kita sudah masuk 2 alam, 3 sekarang. Alam arwah, alam rahim, alam dunia lahir sekarang. Nanti masuk yang keempat, alam barzah. Yang kelima setelah kiamat, alam akhirat. Kita sekarang di tengah-tengah dunia. Itu kata Rasulullah. Alal insan an yado al mauta nasba ainaihi. Manusia wajib meletakkan, memperhatikan akan datangnya kematian seperti barang taruh di depan matanya, biar ingat terus. Dimasang, naruh keyakinan saya ini akan mati dan pasti mati di depan mata agar menjadi perhatian. Kalau dalam kehidupan orang yang sering lupa naruh kunci, itu biasanya biar gampang diingat taruhnya di mana. Di samping sandal misalnya, kan ingat kan? Kamu ketika mengambil sandal, kuncinya di sini. Wa an ya'taqida annahu aqrabu syai'in ilaihi, dan meyakini bahwa yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Paling dekat. Untuk apa? Senantiasa mengingat wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Pesan ayat kan, jangan sekali-kali kamu mati kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Sedangkan katanya kematian tidak diduga-duga. Kapan saja ketika waktunya sudah habis untuk dicabut ruhnya, ya sudah Israel datang cabut. Sebelum roh keluar namanya sakaratul maut. Orang yang telah dalam keadaan sakaratul maut atau telah wafat kadang-kadang muncul apa? Kepinginan biar bisa hidup lagi. Gak usah lama-lama, sebentar. Roh itu belum keluar. Komunikasi sudah nyambung. Keluarga melihat kita. Kita matanya melihat keluarga, tapi tidak bisa bicara. Kadang-kadang ada orang yang sangat itu kadang-kadang nangis, keluarkan air mata. Itu nangisnya ada kala-kala sedih, ada kala-kala senang. Tidak ada yang tahu. Yang jelas di nas surat Al-Munafikun Allah berfirman, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Allah jawab, la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya Rabb, tunda sebentar kematianku. Kalau sudah mati, ya Allah hidupkan sebentar untuk kembali ke dunia. Pak Asaddaqa, saya mau sedekah, mau infak. Wa akum minas sholihin, mau jadi orang soleh. Yang sudah soleh, sudah infak, kurang banyak ingin nambah. Yang belum infak, na'udzubillah. Yang belum soleh, na'udzubillah. Jadi satu riwayat itu Rasulullah SAW bersama sahabat membersamai orang yang mau wafat. Orang itu mengatakan, sip. Seorang ini cekik bahwa ya kok tengles meninggal siapa? Tanya Rasulullah, itu kok tadi bicara apa? Kata Rasulullah tadi mengatakan, tambahi amalku, tambahi sedekahku kurang banyak. Itu yang sudah sedekah, yang sudah infak, yang sudah beramal soleh, kurang banyak. Kalau yang enggak bisa ngomong apa-apa. Sehingga ada orang yang mati itu berjejer tangan nih, sambil beripati mendelik, cangkemnya mangap. Ada yang mencak kakinya, ada yang les, enak melihat ke atas. Semua kembali ketika hidup bagaimana amalnya. Alal insan alla yastaghilla minad dunya bima yas'uluhu anil akhirah wa yansahu masirahu. Setiap manusia wajib tidak menyibukkan diri ngurusi dunia saja. Jadi udah sibuk ngurusi dunia tok. Sehingga melalaikan urusan akhirat. Melalaikan tempat kembali yang hakiki. Wa innad daral akhirata lahyal hayawan. Desa akhirat
tempat kembali kita yang sungguh-sungguh betul-betul itu tempat kembali. Dunia ini hanya mataul ghurur, kesenangan yang menipu, yang memperdaya. Bila tidak digunakan untuk amal sebagai bekal akhirat, maka kehidupan ini hanya menjadi sia-sia. Sehingga pesan di surat Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Ayat 197 setelah ayat haji di atasnya. Carilah bekal. Mumpung masih ada kesempatan hidup. Bekal takwa yang terbaik. Bukan harta ansih. Kalau hartamu, pangkatmu, jabatanmu digunakan untuk menopang ketakwaan, menopang dakwah, maka itu menjadi nilai ibadah dan nilai ketakwaan akan sampai di akhirat. Kita punya sandal, kita pakai pakaian semuanya, motor, rumah, itu akan menjemput kita di akhirat bila semuanya digunakan sebagai sarana untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumahnya manfaat, motornya manfaat, semuanya manfaat. Sehingga doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah wujudkan di dunia hasanah baik, punya keluarga baik, istri baik, suami baik, kerjaan baik, tetangga baik, teman baik, lingkungannya baik, alamnya baik, jalan gangnya baik, semuanya baik, hasanah di dunia. Hasanah fil akhirat hanya satu, selamat dari azab neraka. Itu hasanah fil akhirat. Satu hadis lagi. Al-Khamis wal Ishrun. Wa an Ka'ab ibni Iyad radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-malu. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Kata Ka'ab, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap umat itu ada fitnahnya. Fitnah itu ujian. Setiap umat dari nabi-nabi diuji oleh Allah. Adapun fitnah umatku, kata Rasulullah, ujian umatku adalah harta. Isinya harta, saya sebut nanti kan, bisa pangkat, bisa jabatan, bisa apa saja. Yang penting inti-inti akhirnya mencari harta. Itu fitnah umat. Ja'alallahu al-mala min zinatil hayatid dunya. Allah menjadikan harta sebagai perhiasan dunia. Itu pertama. Yang kedua, wa ja'ala fi fitratil insan mailan ilal mal wa hubban fi jam'ihi. Dan Allah menjadikan hati manusia itu cenderung senang dunia, senang harta. Sehingga kadang-kadang kalau tidak disertai dengan wahyu, dengan iman, dengan amal yang baik, maka orang akan terjerumus ke dalam limbah cinta harta. Naudzubillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal mal khulwah khadra wa innallaha mustakhlafakum fiha fanadiru kaifa ta'malu. Allah menjadikan harta itu sesuatu yang sangat tertarik dan menarik. Orang banyak yang tertarik dan harta itu juga menarik perhatian kita.
digambarkan orang yang cinta dunia itu seperti anak kecil usia 3 tahun atau 4 tahun. Itu dunia. Ada 2 benda. Yang satu motor-motoran atau mobil-mobilan remote yang bunyinya tweet-tweet lampunya gemerlapan. Yang satunya emas kepingan, misalnya dijejer emas setengah kilo kotak, yang satunya motor-motoran yang ada remote-nya. Anak usia 4 tahun disuruh pilihnya apa? Mobil-mobilan. Emas itu urusan akhirat, mobil-mobilan urusan dunia. Jadi kalau lihat perumpamaan seperti ini, kita itu banyak orang yang bermental anak-anak, yang dicari yang keberlapan, yang menyenangkan. Buat ditetet ini emas bagus le, ini 1,5 kilo, nggak akan mau mesti narik mobil jadi nangis, ya kok? Itu gambaran realita dalam kehidupan. Kerja sampai lembur kuat, tapi subuh kawan. Sehingga mari bersama kita mengoreksi diri, semoga ke depan bisa lebih baik dan lebih baik. Dan kita untuk Allah roh keluar dari jasad dalam badan husnul khatimah bi qauli la ilaha illallah. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Kalau punya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.